Di era digital yang semakin maju seperti sekarang ini, kita semua tak bisa menghindar dari derasnya arus informasi dan kemudahan akses teknologi. Semua hal terasa begitu dekat, hanya dalam genggaman tangan melalui ponsel pintar. Namun, di balik semua kemudahan itu, ada sebuah fenomena yang secara diam-diam memengaruhi kehidupan banyak orang, terutama generasi muda, yaitu PMO. Singkatan dari porn, masturbation, dan orgasm ini semakin marak menjadi masalah yang sering kali diremehkan dampaknya. Padahal, tanpa kita sadari, kecanduan PMO bisa membawa konsekuensi serius, termasuk dalam aspek kesejahteraan finansial. Kita mungkin berpikir, apa hubungannya PMO dengan keuangan? Awalnya, hal itu memang terasa tidak berkaitan langsung. Namun, jika kita lihat lebih dalam, dampaknya ternyata sangat nyata. Bayangkan seseorang yang terjebak dalam siklus PMO. Kecanduan ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental, tetapi juga merembet ke berbagai aspek kehidupan lainnya, seperti produktivitas kerja, pengambilan keputusan, bahkan pengelolaan keuangan. Hal ini seringkali terjadi secara perlahan, sehingga banyak dari kita yang tidak menyadari efek buruknya hingga semuanya terasa terlambat. Kecanduan PMO mempengaruhi produktivitas dan karir seseorang. Ketika seseorang terlalu sering menghabiskan waktu untuk kegiatan ini, energi dan fokus yang seharusnya digunakan untuk hal-hal produktif malah terkuras. Akibatnya, konsentrasi menurun, pekerjaan jadi terbengkalai, dan performa di tempat kerja pun menurun. Bayangkan kalau kamu seorang karyawan yang sering kali kehilangan fokus saat rapat atau lupa menyelesaikan tugas karena kelelahan akibat begadang. Bosmu tentu akan menyadari hal ini dan kesempatan untuk promosi atau mendapatkan bonus bisa hilang begitu saja. Dalam jangka panjang, hal ini berpengaruh pada penghasilanmu. Karir yang seharusnya bisa berkembang dengan baik jadi terhambat hanya karena kamu tidak bisa mengelola waktumu dengan bijak. Selain itu, kecanduan PMO juga bisa mengacaukan pengambilan keputusan finansial. Ketika seseorang terjebak dalam siklus ini, pola pikir mereka seringkali berubah. Prioritas menjadi kacau, dan pengeluaran untuk hal-hal yang tidak penting cenderung meningkat. Misalnya, ada yang rela menghabiskan uang untuk membeli konten dewasa, berlangganan situs tertentu, atau bahkan menghabiskan waktu yang seharusnya produktif untuk hal-hal tidak berguna. Belum lagi impulsivitas yang sering muncul. Orang yang kecanduan PMO biasanya lebih sulit mengontrol keinginan mereka. Hal ini juga tercermin dalam keputusan finansial mereka. Misalnya, tanpa pikir panjang, mereka membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan atau menghabiskan uang untuk hal-hal yang bersifat sesaat. Akibatnya, rencana keuangan yang seharusnya bisa berjalan dengan baik malah berantakan. Dari sisi kesehatan mental, kecanduan PMO juga membawa dampak yang tidak main-main. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kebiasaan ini dapat memicu depresi dan kecemasan. Ketika seseorang merasa terjebak dalam kebiasaan yang sulit dihentikan, mereka akan kehilangan kepercayaan diri. Rasa bersalah yang terus-menerus menghantui bisa membuat mereka kehilangan motivasi untuk bekerja atau berkarya. Ini sangat memengaruhi potensi diri seseorang. Bayangkan, seharusnya kamu bisa mencapai banyak hal dalam hidup, tetapi semuanya tertunda atau bahkan gagal, karena kamu tidak bisa keluar dari lingkaran ini. Perilaku konsumtif dan pemborosan juga seringkali menjadi dampak dari kecanduan PMO. Banyak orang yang tidak sadar bahwa kecanduan ini memiliki biaya tersembunyi. Misalnya, pengeluaran untuk membeli akses ke situs tertentu atau membeli perangkat yang mendukung kebiasaan tersebut. Selain itu, ada juga pemborosan waktu dan energi. Waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk bekerja, belajar, atau membangun relasi yang bermakna malah dihabiskan untuk sesuatu yang tidak memberikan nilai tambah. Akibatnya, tabungan berkurang, investasi tertunda, dan keuangan pribadi jadi tidak stabil. Tidak hanya itu,
kecanduan PMO juga bisa mengisolasi seseorang dari kehidupan sosial mereka. Ketika seseorang terlalu sering tenggelam dalam dunia mereka sendiri, hubungan dengan orang lain pun jadi terganggu. Hal ini termasuk hubungan profesional di tempat kerja, networking, yang seharusnya menjadi salah satu cara untuk mengembangkan karir, jadi terabaikan. Bahkan, reputasi profesional pun bisa terpengaruh. Misalnya, jika kebiasaan ini sampai diketahui oleh rekan kerja atau atasan, hal ini tentu akan merusak citra dirimu di mata mereka. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menghambatmu untuk membangun relasi bisnis yang baik. Namun, semua ini bukan berarti tidak ada jalan keluar. Untuk mengatasi kecanduan PMO, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyadari bahwa kamu memiliki masalah. Tanpa kesadaran ini, sulit untuk memulai perubahan. Setelah itu, cobalah mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau komunitas yang bisa membantumu. Ada banyak komunitas online yang fokus pada pemulihan dari kecanduan PMO. Mereka bisa memberimu dukungan dan motivasi untuk keluar dari lingkaran ini. Selain itu, mulailah membangun kebiasaan produktif. Misalnya, olahraga secara teratur, membaca buku, atau mengikuti kegiatan yang bermanfaat. Semua ini bisa membantumu mengalihkan perhatian dari kebiasaan buruk. Dari sisi finansial, cobalah untuk memulihkan keadaan dengan membuat rencana keuangan yang lebih baik. Catat pengeluaranmu, buat anggaran, dan pastikan kamu berkomitmen pada rencana tersebut. Dengan cara ini, kamu bisa mengembalikan keseimbangan keuanganmu. Penting juga untuk tidak ragu mencari bantuan profesional jika diperlukan. Kadang-kadang, kecanduan PMO membutuhkan penanganan dari psikolog atau terapis. Mereka bisa membantumu memahami akar masalah dan memberikan solusi yang sesuai dengan kondisimu. Jangan pernah merasa malu atau takut untuk mencari bantuan. Ingatlah bahwa kesehatan mental dan finansialmu jauh lebih penting. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa kecanduan PMO bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Dampaknya sangat luas dan bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari masalah ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Dengan kesadaran dan usaha yang konsisten, kita semua bisa keluar dari lingkaran ini dan menjalani hidup yang lebih baik, baik dari segi kesehatan, karir, maupun keuangan. Ingatlah bahwa perubahan itu mungkin, dan kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini.